Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview sepeda baru saya, Polygon Syncline C2 Carbon. Sebenarnya saya tidak menarget sepeda ini sebagai pengganti BU saya yang sudah saya jual, tapi karena sekarang nyari sepeda itu sulit, maka kemudian pilihan saya jatuh pada Syncline C2 Carbon dari Polygon. Sebenarnya saya kemarin beli Pacific, tapi karena kemudian bermasalah saya kembalikan. Nah, kali ini saya akan mereview. Jadi saya sudah 3 atau 4 kali menggunakan sepeda ini, dan saya akan memberikan beberapa pengalaman terkait mungkin kemampuan dari Syncline ini. Sekarang kita akan lihat beberapa spare part lebih dekat lagi ya. Oke teman-teman, ini kelihatan dari grup setnya pakai Deore yang 11 speed. Jadi ini gede banget, dan saya belum pernah menggunakan yang paling besar. Dan ini sudah bisa di lock, tapi saya juga nggak pernah menggunakan ini. Ini bisa di lock ke atas. Saya nggak menggunakan karena jalur saya masih agak normal, jadi belum terlalu ekstrim ya. Tapi kalau misalnya ini mau nanjak-nanjak yang kemudian jalan-jalan berbatu, ya ini harus digunakan di lock biar kemudian tidak berisik dan bisa stabil begitu. Ini sudah pakai Holotech, sudah bolong, tapi saya juga sebenarnya ini fungsinya untuk apa, kalau bolong sama yang nggak bolong saya juga nggak paham, tapi mungkin lebih keren ya kalau misalnya bolong. Terus kemudian ini pakai 29 ER, jadi ini yang terbaru, sudah bukan 27,5 lagi. 29 kali 225, ini banyak, gede banget. Seat postnya sudah saya ganti pakai Velo karena yang kemarin NTT itu terlalu keras. Yang NTT saya letakkan di situ di Pacific. Kemudian yang Moso itu saya ganti, jadi kemarin ganti 3 seat post. Pakai Velo enak, empuk. Dan ini kalau dari sisi catnya sebenarnya warna saya nggak terlalu suka kalau putih, tapi ini cuma punya satu warna, jadi cuma putih sama hitam ini, tapi keren juga sebenarnya. Cuma sayang kalau misalnya ini kelihatan kemarin ini saya saya parkir terus kemudian disenggol sama sepeda motor, jatuh ya kayak begini kalau putih kelihatan. Nah, kalau cakramnya, remnya juga pakai Shimano, sudah hidrolik. Saya beli, jadi kalau saya beli ini di Rodaling, terus dapat poin, dan poinnya saya belikan ini Topik dari Rodaling juga, dari Polygon. Oke, terus kalau untuk ini saya suka sama handlebarnya sama setirnya, karena tidak terlalu tidak terlalu melengkung ya, dan enak. Terus ini juga tidak terlalu maju ke depan. Ini pakai NTT, dan saya nggak berencana untuk mengupgrade atau mengganti, saya kira ini udah cukup gitu. Untuk shocknya seperti biasa, kalau sepeda-sepeda dengan spek seperti ini pasti sudah pakai angin, dan pakai suspensinya bagus, enak juga sebenarnya. Dan saya nggak pernah gonta-ganti, udah pakai ini aja begini. Saya juga nggak pernah pakai begini. Ini kalau ini mati, kemudian ini hidup. Ini lampunya kemarin saya gunakan untuk masang ya. Ada logo Polygonnya. Dapat bel, cuma sayangnya ketika saya beli ini tidak dapat toolkit. Biasanya kalau saya beli sepeda pakai box itu selalu dapat toolkit, tapi ini enggak. Saya tanya ke Rodaling, ternyata enggak. Dulu saya beli BU itu dapat toolkit, kunci L lengkap, kemudian Pacific juga L lengkap, kunci L lengkap gitu. Oke, kalau secara keseluruhan ini saya suka sama tampilannya. Kalau untuk naiknya saya kira karena saya 3 hari ini 3 kali gowes itu selalu di jalan aspal, terasa berat. Beda sama yang Moso itu
kayak menggelinding kalau itu, karena memang bannya dia didesain untuk aspal karbon. Kenapa saya suka karbon? Karena memang enteng dan saya suka tanjakan sebenarnya. Kesimpulannya saya kira saya malah justru lebih cocok grup set yang belakang itu, saya kira 10 speed sudah cukup, dan kemudian yang depan itu mungkin 2, tidak harus 1. Nah itu kemarin ada di Pacific begitu, tapi karena kemarin bermasalah akhirnya saya kembalikan. Kenapa saya milih itu? Karena kembali lagi sepeda itu tergantung dari jalur yang kita pilih gitu. Kalau kita lebih suka semi off road, kemudian tidak terlalu ekstrim, grup set 11 itu saya kira nggak terlalu banyak berfungsi di gear yang paling besar. Sekali lagi kemudian kembali pada penggunaan. Nah saya lebih suka Deore 10x2 itu, saya kira masih sangat mendukung jalur-jalur saya, karena saya tidak terlalu ekstrim. Tapi bagi teman-teman yang suka nanjak ekstrim, saya kira 11 speed atau mungkin 12 speed, bahkan sekarang Shimano sama SRAM sudah mengeluarkan 12 speed, dan rencananya SRAM sepertinya akan mengeluarkan 13 speed. Itu mungkin bisa dicoba. Dan kalau kita 11 speed atau 12 speed itu kan cuma kelihatan kalau kita salipan sama sepeda lain tuh kok kayak gagah sekali. Cuma itu aja mungkin ya. Kalau yang lain saya kira kalau di jalan-jalan agak lurus tanjakan, nggak ekstrim, mungkin 30 derajat, saya kira 7 speed itu udah cukup. 7, 8 speed, 9 speed maksimal. Hari ini saya tidak menggunakan yang 10 sama 11, maksimal cuma 9, karena tadi tanjakannya cuma beberapa dan itu nggak ekstrim. Oke, itu review dari saya.